salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yanu Kristian, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Dalam menyampaikan koneksi antar materi, berikut adalah bahan refleksi saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, saya mendominasi pembelajaran dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau hanya fokus pada aspek kognitif anak saja. Di sini saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, namun banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai keinginan saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, anak pasif dalam mengikuti pelajaran, serta motivasi belajar anak rendah. Saat saya menjelaskan materi, mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Saat ditanya, apa ada yang ingin ditanyakan, mereka diam saja. Mungkin mereka diam karena takut dinilai tidak mengerti tentang pelajaran yang baru saja saya jelaskan. Dan yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan fokus utama saya sebagai guru adalah anak memahami materi. Berikut adalah cuplikan suasana kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di situ terlihat saya sebagai guru mendominasi pembelajaran, siswa hanya diam memperhatikan, serta penilaian hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Setelah mempelajari modul 1.1, tentunya ada yang berubah dari diri saya. Nah, diantaranya setelah belajar modul 1.1 ini dapat merubah pemikiran saya. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan bagaimana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas belajar yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya secara optimal. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu mempunyai keunikan tersendiri. Saya sadar dengan adanya perbedaan tersebut akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus menuntun anak sesuai kodratnya. Selain merubah pemikiran saya, setelah belajar modul 1.1 ini juga merubah perilaku saya. Di antaranya yang pertama,
Sebagai seorang guru, saya harus mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Ini semua bertujuan untuk memerdekakan belajar anak. Dan yang ketiga, lebih cermat dalam melihat bakat anak. Melalui observasi, wawancara, dan melalui pendekatan personal, kita akan lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat anak melupakan kearifan lokal budayanya. Sebagai seorang pendidik, saya berusaha memberikan materi dengan penerapan sehari-hari sesuai kearifan lokal setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya. Hal ini dimaksudkan supaya anak dapat melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif dari pemikiran mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Hal keenam yang dapat saya lakukan adalah menerapkan sistem AMO atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai pendidik berperan sebagai AMO dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pendidikan dan pengajaran dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asah, asih, dan asuh. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak adalah bermain, sehingga mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dapat membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat. Akhir kata, calon guru penggerak angkatan 9 tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.